bersedia ya menjadi seorang coach dan berlatih mempraktikkan coaching. Baik, terima kasih atas kesediaan dari Panaser dalam coaching kali ini. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kita hari ini pada coaching hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach yaitu Pak Fans sendiri. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach siapa pada coaching nanti, Pak. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Pak Nasir kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach nanti sehingga saya itu bisa menggali lebih dalam kompetensi yang bersangkutan. Baik, luar biasa. Pertanyaan yang akan atau kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Nasir. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti, Pak? Saya lebih ke kompetensi di mana saya menggali kompetensi coach atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu lebih ke situ saya. Oke, kemudian yang terakhir, Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Nasir dalam proses coaching nanti dengan coachnya? Jelas ya, indikator yang ingin saya capai adalah indikator keberhasilan saya adalah saya mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam proses coaching nanti dengan Pak Bambang, yang dimana kita memperhatikan prinsip coaching ada kemitraan, ya, kemudian kita juga tetap mengikuti alur Tirta dan sebagainya. Sebagaimana standar pelaksanaan coaching yang telah kita pelajari di pendidikan guru penggerak. Baik, semoga niat baik dari Pak Nasir dalam coaching nanti dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di pasca observasi nanti, Pak. Cek. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, gimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat. Ini berapa hari ini saya belum lihat Pak Bambang ya. Iya. Lagi sibuk apa Pak Bambang nih? Aduh, Jan, ini beberapa hari ini saya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk dan harus segera diselesaikan. Jadi saya mohon maaf Us, jangan kelihatan. Jadi saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas itu sesuai dengan waktu yang saya punya. Pagi ini kita sudah ada janji temu ya untuk coaching ya. Oh iya betul, kemarin kita sudah janjian ya, hari ini kita ketemu di lab komputer kayak sama di 4 tentang kita akan mau praktek coach modul 23. Gimana perasaan mau coaching? Pertama saya deg-degan karena praktek ini baru pertama kali bagi saya dan pertama kali juga harus direkam, jadi saya harus deg-degan ini, jadi mudah-mudahan tetap lancar sesuai dengan yang diharapkan. Pembahasan kita atau pembicaraan kita akan mengerucut kepada fokus apa saja nih sekiranya nanti di saat coaching? Ini saya hanya punya permasalahan tentang kehadiran anak-anak di pelajaran saya. Jadi pelajaran saya itu anak itu kebanyakan ada yang masuknya terlambat, kemudian ada yang harus ke kantor dulu. Itu bagaimana saya supaya anak-anak itu hadirnya tetap tepat waktu sesuai dengan jam yang diberikan. Karena pelajaran saya itu kalau tertinggal pasti dia nggak akan paham dengan pelajaran informatika. Ya, saya apresiasi Pak Bambang ya sudah jujur. Ada anak-anak yang sengaja mungkin nggak masuk ya, atau mungkin terbiasa nggak masuk di pelajaran Pak Bambang. Padahal pelajaran Pak Bambang itu sekali nggak diikutin, karena langsung praktikum ya di laptop, pasti anak-anak tertinggal ya. Ya, Pak Bambang, kalau kita ngeliat guru-guru senior tuh gengsi kalau ngomong kayak gini loh. Tapi Pak Bambang hebat, sudah mengeluarkan undang-undangnya. Nah, pagi hari ini kita akan
membahas lebih khusus ke hal tersebut ya. Ya. Oke, baik Pak Bambang. Sebelum kita mulai pembicaraan lebih sedikit serius tapi santai, tujuan coaching kita yang ingin kita raih apa pagi hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presensi atau presentasi di depan umum. Untuk apa nantinya kemampuan presentasi itu? Saya ingin Tujuan akhirnya apa menurut saya? tujuan akhirnya kalau saya bisa presentasi dengan cara ini saya dapat membuat audien terkesan dan dengan presentasi yang saya lakukan. Tujuan akhir Bapak adalah bisa presentasi dengan mantap, terus juga presentasinya mungkin menarik ya bagi audien para peserta didik. Nah, kemudian indikator ketercapaian pembicaraan kita ini berhasil tidaknya apa saja Pak kiranya? Saya ingin indikatornya itu bahwa saya bisa presentasi dengan percaya diri, kemudian membuat audien terkesan dengan presentasi saya, kemudian saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback yang terbaik dari audien. Ya, kita sebagai guru itu perlu feedback ya, baik dari rekan sejawat, manajemen ataupun peserta didik khususnya ya, karena dengan ketertarikan peserta didik terhadap apa yang kita paparkan itu akan memberikan spirit khusus bagi kita untuk terus mengajar dan memberikan manfaat bagi mereka. Oke Pak Bambang, kita mulai identifikasi. Sebenarnya masalah apa sih yang Pak Bambang hadapi sampai Pak Bambang itu kadang gugup saat presentasi atau mungkin kurang pede ya Pak saat presentasi? Kadang-kadang saya itu lupa kata-kata kunci dalam presentasi. Jadi ketika kita memberikan materi di depan siswa, presentasi yang bagaimana yang baik itu kadang-kadang saya lupa. Dan Terus pas lupa gimana? ya saya kadang-kadang paling kembali ke laptop, kata kuncinya apa yang harus saya sampaikan, dan saya kembali ke laptop dan kemudian menanyakan kepada siswa materi hari ini jangan lupa kata kuncinya sesuai dengan materi pelajaran yang saya sampaikan. Nah, saat Bapak menghadapi masalah itu, bagaimana sikap Bapak atau apa yang Bapak lakukan saat itu? Yang terkadang gugup, kadang lupa untuk mulai dari mana lagi melanjutkan penjelasan atau presentasi. Saya terkadang mempunyai rasa takut memberikan kesan yang positif kepada audien, membuat saya gugup, dan terkadang itu tekanan waktu dan materi membuat saya itu harus benar-benar presentasi sesuai dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Begitu ya, luar biasa ya. Memang kita sering merasakan kadang kita mengalami sebuah hambatan, kendala, dan kita itu posisi di mana kita agak kesulitan mencari solusi. Ya. Baik, ada hal lain yang ingin Pak Bambang tambahkan dalam informasi diskusi kita? Saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman itu dalam mengenai tantangan saya akan melakukan presentasi bagaimana siswa itu benar-benar memahami apa yang saya sampaikan, dan siswa itu kadang-kadang saya presentasi tetapi mereka asik sendiri di depan layar, entah itu membuka game, kadang-kadang membuka materi yang tidak saya sampaikan tetapi mereka yang asik. Nah, saya kadang-kadang menggunakan materi semacam kayak speaking lah untuk mengkonsentrasikan lagi kepada materi-materi yang sedang saya sampaikan. Ini berarti Pak Bambang sudah masuk rencana bagaimana aksi nyata nanti Pak Bambang untuk menghadapi kesulitan Pak Bambang nih. Kiranya apalagi yang Pak Bambang akan lakukan untuk mengatasi kegugupan atau gagal presentasi di pembelajaran TIK saat di Letcom? Atau mungkin Pak Bambang punya ide menggunakan aplikasi khusus, aplikasi yang terbaru, terupgrade di dunia pendidikan? Saya akan menyiapkan materi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback teman atau mentor, dalam hal ini teman sejawat senior saya misalkan, kemudian mentor-mentor yang ahli, kemudian
Kemudian untuk materi presentasi itu selama ini saya sering menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya terkini ya, misalkan kayak Canva, kemudian misalkan PowerPoint, misalkan untuk Dan Canva sekarang premium ya Pak, menggunakan email belajar ID ya. betul, karena kebetulan seluruh siswa di SMA 4 itu menggunakan akun belajar ID sehingga kampanye itu benar-benar premium. Baik. Apa yang Pak Bambang paparkan tadi itu menurut kami itu merupakan rencana aksi Pak Bambang yang terstruktur loh. Pak Bambang mengolah aplikasi yang terbarukan, Pak Bambang mempersiapkan materi, kemudian Pak Bambang mengkondisikan siswa tadi dengan apa? Mungkin dengan teknik stop, mungkin dengan memperbanyak ice breaking ya. Itu menurut kami sudah bagus. Nah, tindak lanjutnya setelah ini apa Pak Bambang? Dari Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang itu melihat tindak lanjut dari rencana-rencana yang Pak Bambang tadi paparkan? Saya akan mencari referensi materi, kemudian presentasi yang baik, selanjutnya mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih mempresentasikan materi-materi dengan aplikasi-aplikasi yang terkini, yang terbaru, kemudian dengan menggunakan sedikit alat bantu lain, misalkan pointer dan lain sebagainya. Oke, baik. Secara komitmen nih tanggung jawab Pak Bambang ke depannya bagaimana? Komitmen Bapak atau tanggung jawab Bapak terhadap rencana-rencana aksi Bapak yang tadi sudah Bapak rencanakan atau Bapak susun atau Bapak programkan untuk pengembangan potensi Bapak dan pembelajaran mapel yang Bapak ambil. Saya berkomitmen mempersiapkan tentunya mempersiapkan presentasi dengan baik, berlatih dengan baik di depan anak-anak, dan mencari feedback yang terkini dari teman-teman saya. Karena di zaman sekarang begini, bisa saja guru yang lebih senior mungkin lebih bagus, guru yang junior juga lebih menguasai materi-materi atau lebih menguasai aplikasi-aplikasi yang terkini. Kadang-kadang juga saya melihat meminta pendapat dari anak-anak aplikasi yang terkini. Bagus Pak komitmennya. Cuman pertanyaan saya Pak, siapa dan apa yang kira-kira bisa menjaga komitmen itu Pak? Saya akan meminta bantuan teman. Tentu sejawat ya. Sejawat. Apakah yang serumpun dengan Bapak atau bisa jadi? Bisa yang serumpun dengan saya. Kebetulan di sini ada satu guru matematika juga lebih muda dari saya, jadi saya bisa meminta komitmen untuk menyampaikan materi-materi dengan baik dan benar. Oke, bagaimana tindak lanjut Pak Bambang setelah kegiatan coaching pagi hari ini? Saya akan terus berlatih, berlatih presentasi dan mencari feedback dengan teman-teman yang mementor, baik MGP di sekolah maupun MGP di kabupaten dan MGP di provinsi. Dengan seperti itu saya yakin apa yang saya presentasikan nanti bisa tersampaikan kepada anak, terutama materi-materi yang sedikit membutuhkan video-video visual yang sangat bagus. Baik, luar biasa Pak Bambang tadi sudah mengeluarkan undang-undang dan juga sekaligus ya langkah-langkah mengatasi, menghadapi dan mencari solusi dari setiap kesulitan yang sedang Bapak hadapi. Saya apresiasi yang luar biasa buat Pak Bambang dan semoga apa yang telah kita rencanakan Pak Bambang tetap berkomitmen menjalankannya dan menghasilkan efek positif bagi pembelajaran Bapak di kelas. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih juga Us atas waktunya saya berbagi pengalaman saya atau keluh kesah saya tentang pembelajaran informatika. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosso. Baik, tadi dengan sebagai coach sudah melakukan coaching dengan Pak Bambang. Ya, Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. monggo Pak. Pasca ekspresinya. Pak Nasir bersedia ini? Oke, monggo. Baik, yang pertama apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kerja
masalah, kemudian kita merancang rencana-rencana aksi nyata aja, kemudian masuk ke sesi tanggung jawab. Saya bertanya kepada Pak Bambang bagaimana komitmen kedepannya dengan rencana-rencana Pak Bambang yang sudah disusun. Baik, Sir, menurut saya sebagai observer setelah mengamati proses coaching tadi sudah berjalan sangat baik. Juga persalutnya juga sesuai dengan kita, terusnya juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bambang sehingga Pak Bambang dapat menemukan solusi dari permasalahannya daripada Pak Bambang. Nah, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang Pak Nasir inginkan atau ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan bersama Pak Bambang? Saya ingin meningkatkan kompetensi present, kehadiran penuh, di mana tadi saya merasa ada di obrolan awal kayak saya nggak hadir gitu ya. Saya dengar cuman kayaknya nggak hadir, makanya saya stop ya dengan teknik stop, kemudian saya alihkan beberapa pembicaraan yang menenangkan, kemudian kita lanjut lagi ke pembicaraan coaching kita untuk lebih fokus dan serius. Itu yang ingin saya tingkatkan, itu presensi atau kehadiran penuh saya sebagai coach. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi hari ini, semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bapak atas observasinya. Sampai berjumpa kembali. Kami akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.